Shalom, selamat datang di unit perkenalan, unit 1 program Motherwise, hikmat bagi para ibu. Apa itu Motherwise? Motherwise itu seumpama P3K, yaitu pertolongan pertama pada keluarga, bukan pada kecelakaan ya wanita Allah, dengan petunjuk praktis secara alkitabiah. Jadi bagaimana kita menolong keluarga kita sebagai wanita, sebagai ibu dengan petunjuk praktis secara alkitabiah. Pada program Motherwise ada sesi pemahaman Alkitab yang berisi tentang prinsip-prinsip pokok menjadi ibu yang bijaksana. Ada prioritas di dalam kehidupan kita, yaitu hubungan dengan Tuhan yang diajarkan pada unit 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dengan suami yang diajarkan pada unit 5 dan 6. Hubungan dengan anak pada unit 7 dan 8. Hubungan dengan pekerjaan dan hubungan dengan pelayanan. Wanita Allah, inilah 5 prioritas dalam kehidupan seorang wanita atau seorang ibu yang bijaksana. Pada sesi doa, kita menggunakan prinsip 6S. Apakah itu 6S? Yaitu subjek per subjek. Kita saling mendoakan dari satu orang ke orang yang lain. Berdoalah secara singkat, padat, dan tepat. Tidak perlu terlalu banyak kalimatnya, namun kita menggunakan kalimat yang singkat, sederhana, spesifik doanya, detail apa yang dimohonkan, juga ada saat diam diri dalam jumlah kelompok yang kecil, artinya di dalam kelompok wanita Allah yang sudah dibagikan pada saat Anda bergabung pada program Motherwise. Dan doa ini bersifat rahasia, tidak untuk dibicarakan di luar kelompok. Apa kekuatan karakter wanita bijak? Amsal 31 ayat 10 sampai 31 mengatakan bahwa wanita bijak bisa dipercaya. Dia tidak bocor mulut, namun dia bisa memegang rahasia. Kedua, hatinya berbelas kasihan, ada empati dan berbelas kasihan kepada sesamanya. Kemudian tekun. Ketekunan ini sangat penting pada saat kita mengikuti program ini. Dan tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Kemudian pekerja keras. Kita tahu bahwa untuk berhasil kita memerlukan usaha yang keras dan itu dilakukan tanpa berputus asa. Kemudian berhikmat. Hikmat sangat penting melebihi daripada pengetahuan. Pencarian hikmat adalah topik untuk unit 1. Bagaimana menjadi seorang wanita yang bijaksana? Tentu saja Anda harus memulainya dengan bijaksana. Bergabung pada program Motherwise ini salah satu langkah untuk menjadi wanita bijaksana. 1 Korintus 1 ayat 20-23, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, manusia berusaha mencari hikmat di dunia ini. Di dunia ini hanya ada 2 hikmat, yaitu hikmat manusia dan hikmat dunia yang kedua-duanya adalah sia-sia. Hikmat dunia ini adalah suatu hikmat yang mengesampingkan Allah, menekankan kesanggupan manusia itu sendiri, menjadikan manusia kekuasaan tertinggi dan menolak mengakui penyataan Allah dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wanita Allah, inilah cara Allah memberikan hikmat kepada kita, yaitu dengan kita berada di dalam Kristus Yesus. Karena Dialah sumber hikmat, Dialah kebenaran yang menguduskan dan menebuskan hidup kita. Apa keuntungan dari memperoleh hikmat? Amsal 1 ayat 1-7 mengatakan, yang pertama, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Yang kedua, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman,
serta kebijaksanaan kepada orang muda. Sumber hikmat. Sumber hikmat ada 3, yaitu firman Tuhan, kedua, nasihat orang tua, dan pengalaman. Firman Tuhan tentu saja ini akan menolong kita dan merupakan satu-satunya sumber hikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nasihat orang tua juga kita butuhkan, dan juga pengalaman. Di sini juga bicara tentang tidak hanya pengalaman sendiri, namun juga pengalaman orang lain akan menjadi sumber hikmat bagi kita. Kata hikmat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya hakam. Wisdom dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya berarti bijaksana. Untuk menjadi bijaksana adalah suatu proses di mana menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk dalam setiap pengambilan keputusan di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan itu adalah landasan pada saat kita mengambil keputusan dan bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi. Dalam Amsal 3 ayat 13-26, hikmat itu dinyatakan melebihi dari emas, melebihi perak, permata, seperti pohon kehidupan. Itulah nilai dari hikmat. Apabila kita mengabaikan hikmat, apa yang terjadi? Di dalam Amsal 1 ayat 24-33 mengatakan, kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai celaka, melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila ada kesukaran kecemasan datang menimpa kamu, dan pada saat mereka berseru-seru, kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Pada saat kita bertekun mencari Tuhan pun, seolah kita tidak menemukannya. Orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi, janganlah mengabaikan hikmat. Di dalam Amsal 2 ayat 1-5, dikatakan bahwa cara menemukan pengetahuan dari Allah, yaitu pertama, kita harus menerima firman Tuhan itu sendiri. Sekalipun kadang kita tidak mengerti ya wanita Allah pada saat kita membaca firman Tuhan, tetapi terimalah itu menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Kemudian memperhatikan firman Tuhan tersebut. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita juga memperhatikannya dan merenungkannya. Menjaga hati kita terhadap segala sesuatu, khususnya pada masa-masa seperti sekarang ini, terhadap segala kekhawatiran, hal-hal yang negatif yang ada di sekeliling kita, dan bahkan tidak jarang juga orang-orang terdekat dari kita, mereka mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang mempengaruhi keadaan situasi hati kita. Dan jangan lupa, kita harus senantiasa berseru-seru kepada Tuhan di dalam doa kita, dan mencari serta mengejar dengan sungguh-sungguh. Disinilah waktunya bagi kita wanita Allah untuk memiliki waktu yang khusus berkualitas bersama Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan menunjukkan kesungguhan kita, yaitu belajar bersama-sama dan mengejar kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Hal yang paling penting yang perlu diingat dan dicatat pada saat kita mengikuti program Motherwise ini, Motherwise tidak akan menuntun kita wanita Allah menjadi wanita yang sempurna, menjadi ibu yang sempurna, tetapi menuntun kita semua untuk menemukan Allah yang menyediakan hikmat bagi kita. Sehingga kita memiliki kemampuan yang berbeda, kita memiliki pengertian yang mendalam bagaimana kita harus berserah kepada Tuhan. Jadi wanita Allah bergantung total dan penyerahan mutlak kepada Tuhan. Carilah hikmat dan Anda akan mendapatkannya. Selamat belajar. Mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh dalam program Motherwise ini. Temukan Tuhan dan dapatkan hikmat. Tuhan memberkati.